monster ganas terhebat yang diciptakan dari kumpulan dendam makhluk asing Yapon. Ultraman bersaudara, kalian tidak punya peluang untuk bisa menang. Kalian akan binasa di tempat ini. Dia sangat kuat. Ini bisa gawat kalau sampai dia melarikan diri ke bumi. Kita harus menghentikannya, walaupun harus mengorbankan nyawa kita. Benar. Kita tidak boleh kalah darinya. Ini saatnya. Kalau serangan kita meleset dari target, Maka serangan cahaya kita akan langsung mengenai bumi. Dasar payah kalian. kalau keadaannya seperti ini, kita semua dapat ditaklukkannya. Baik. Tangkap dan hancurkan mereka semua. Kalian tidak akan kumaafkan, Ultraman bersaudara. Namun dendam kami tidak berakhir sampai di sini. Suatu saat nanti kami pasti akan kembali, dan kami akan membawa kesedihan serta keputusasaan pada planet ini. Sungguh makhluk yang mengerikan. Ya, seperti itulah makhluk Yapon. Kalau seperti ini keadaannya, hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk menaklukkan minus power yang hebat itu. Pertahanan silang akhir. Namun bila kita melakukan teknik serangan itu, maka kita akan menggunakan sebagian besar tenaga cahaya yang kita miliki. Hal itu berarti kita semua akan kehilangan kemampuan untuk berubah wujud. Ayo kita lakukan. Kita berjuang untuk melindungi bumi yang kita cintai ini. Walaupun kita binasa nantinya, umat manusia pasti akan terus berjuang. Dengan kekuatan mereka sendiri, bukan?
kalian lakukan. Hentikan! Ini adalah kisah pertarungan terakhir dari Ultra Bersaudara yang kuketahui. Dengan mengetahui perjuangan yang mereka lakukan, maka aku membuat keputusan. Aku ingin pergi melihat planet yang bernama Bumi. Kemudian 6 bulan lalu, aku mendarat di Bumi sebagai prajurit pelindung alam semesta yang baru. Sebagai prajurit dengan mengemban keberanian dari para pahlawan Ultra Bersaudara. Hampir saja ya. Ini hebat. Waktu yang bagus. Wah. Ayo. Sudah datang. Gunwingen, landasan 2-7. Aman untuk mendarat. Wind 260 pada hitungan ke-8. Pak, pesawat sudah mendekati landasan pendaratan. Sudah masuk ya? Mirai melapor. Aku sudah sampai di Bandara Kobe. Terima kasih. Kok cepat sampai ya? Iya. Begini, aku punya satu permintaan. Ya? Kobe adalah tempat yang terkenal dengan cemilannya, kan? Kalau penelitian sudah selesai dan tidak ada situasi yang berbahaya, kau mau kan membelikan oleh-oleh yang lezat untukku? Mirai, penelitian bukan berarti tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Penelitian laut ini dilakukan hanya karena kau berkata pada kapten kalau kau merasakan ada keanehan dalam perairan Kobe. Karena itu kalau tidak ada masalah, jangan main-main di sana. Aduh, jangan teriak-teriak begitu ah. Kalau bicara soal Kobe, pasti yang terkenal anggurnya kan? Aku juga mau mutiaranya. Menyingkirlah. Pembicaraan kita belum selesai. Hei, minggir sana. Mirai. Aduh. Kau pasti Mirai Hibino kan?
Katanya, kau ingin meneliti laut ini, kan? Iya, Aku Ayah Jinguji. Salam kenal. mungkinkah kau Nona Jingunji, ahli kelautan yang dapat izin pasukan guys pada usia 14 tahun? Seingatku, pada pertemuan Institusi Bioteknologi Kelautan bulan lalu... Tunggu dulu. Aku dimintai tolong oleh Sakochi untuk membantu penelitianmu. Siapa Sakochi? Kapten Sakomizu. Permintaan darinya sulit untuk ditolak, benar kan? Kau pasti berpikir, seperti biasa jalan pikiran kapten tidak dapat ditebak. Benar. Hush! Hampir. Sepertinya, kau juga mirip dengan kapten. Mengenai perkataanmu mengenai jumlah yang tidak normal, aku pun merasakan adanya perubahan di tempat ini. Temperatur air laut dan juga aliran ombak. Secara statistik memang tidak menunjukkan masalah. Namun terkadang lumba-lumba ini membuat kegaduhan. Seperti merasakan ketakutan akan sesuatu. Ada apa? Kita pergi ke laboratorium dulu. Lalu kita harus melakukan pemeriksaan data dengan detail. Nah, lihat. Takato, lihat itu. Wah, ada pasukan guys. Prajurit sungguhan rupanya. Ayo, jabat tangan dengannya. Ayo. Kita foto bersama ya. Bagaimana? Hei, Takato. Maaf ya. Dia pasti merasa terkejut. Tidak apa-apa. Ini adalah Pak Hirokawa, konservator di sini. Pak Hirokawa merawat Takato. Takato? Iya. Dia adalah adik laki-lakiku. Dia melarikan diri dariku. Dia tidak suka pada aku ya? Bukan begitu. Sebelumnya dia sangat tidak sabar untuk bertemu denganmu. Bahkan dia ingin memberikan pelukan pada Mirai. Dia sangat menyukai Ultraman guys. Tapi sayangnya, sejak kecelakaan 3 bulan yang lalu... Kecelakaan apa? Tunggu sebentar. Ada apa dengan kalian? Hei! Hei! Aku yakin, mereka pasti merasakan sesuatu yang aneh. Itu adalah tanda ultra. Itu pesan dari Kak Zoe. Seseorang berusaha membuka segelnya. Dan mencoba membebaskan iblis. Itu adalah segel iblis. Apa kau melihat sesuatu? Tidak ada apa-apa. Kadang-kadang terjadi hal seperti ini. Kau ini memang aneh ya. Inilah tempatnya. Dia disegel di dalam dasar laut ini. Kekuatan iblis yang sangat kuat. Kalau kita membebaskannya dari segel, maka akan membuat manusia dalam kekacauan yang besar. Dalam kekacauan ini, inilah kesempatan untuk mengambil alih bumi. Ultra bersaudara telah kehilangan kekuatannya untuk berubah wujud. Maka penghalang kita hanyalah satu. Prajurit semesta baru yang akan dikirim ke bumi ini adalah Ultraman Mebius. Pertama-tama, kita harus meneliti kekuatannya lebih dulu. Kalian tidak perlu melakukannya. Akulah yang akan menaklukkan dia. Jika aku berhasil menaklukkannya, maka aku akan menjadi pemimpin aliansi makhluk asing.
Kalian setuju semua, kan? Bukan masalah. Kalau kita meneliti data beberapa bulan belakangan ini, aku rasa kita bisa mendapatkan beberapa poin penyelidikan. Aku mohon bantuannya ya. Oh, hai. Maaf ya, Art. Kau pasti kelaparan, kan? Kemarilah. Ini makanan untukmu. Sebenarnya ini anjing peliharaan adikku. Tapi sekarang dia sudah tidak mau merawatnya lagi. Tidak ada cara lain kecuali memeliharanya di sini. Apa yang terjadi? Tadi ku dengar semua disebabkan kecelakaan 3 bulan yang lalu. Apa ada hubungannya? Takato, dia diserang oleh monster. Pada liburan musim panas 3 bulan yang lalu, dia diserang saat sedang berlibur di rumah saudara kami. Takato pergi bermain membawa Art ke belakang bukit. Dan saat itu... Muncul juga kau monster. Mebius akan jadi lawanmu. Rasakan ini. Iya. Berhasil. Kalau Ultraman dan prajurit guys berjuang bersama, semua monster dapat ditaklukkan. Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi prajurit guys. Kau juga mau? Kalau begitu ayo kita latihan. Lihat, kejar ini. Monster. Kemarilah. Ayo cepat. Art. Maafkan aku, Art. Maafkan. Setelah itu, aku dan anggota keluarga lainnya segera ke tempat kejadian. Saat kami sampai di sana, aku lihat lutut dan kaki Takato gemetaran. Lalu secara ajaib Art terselamatkan. Tapi, Takato telah terluka. Dia terluka secara psikologi. Jadi sekarang dia takut untuk menghadapi monster. Itu benar. Tapi lebih dari itu, hingga saat ini Takato hatinya terus bersedih karena tidak dapat menyelamatkan Art. Takut pada monster, hingga tubuhnya tidak dapat bergerak sedikit pun. Kejadian itu telah merenggut senyum Takato. Kemudian merenggut kekagumannya pada Ultraman. Dan impiannya menjadi prajurit guys. Art,
Kau pasti juga kesepian, kan? Maaf ya, aku malah bercerita masalah yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tapi aku merasa semua ada hubungannya. Hah? Peristiwa yang terjadi pada Takato itu berhubungan denganku. Aku yakin itu. Apa itu? Makhluk asing temper. Keluar kau, Ultraman Babius! Jangan bersembunyi! Aku tahu kau pasti berada di sekitar sini. Telah muncul makhluk asing di Kobe dan membuat kekacauan. Di Kobe. Tunjukkan gambarnya. GIG. Bandingkan dan periksa dengan dokumen dan data dari pangkalan pusat. Dapat. Ada kecocokan dalam dokumen ZAT. Kode registernya adalah... Itu adalah makhluk paling mengerikan, makhluk asing temperor. Akhirnya kau muncul juga. Kali ini aku akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Makhluk asing temperer. Hanya banyak bicara dan omong kosong saja. Tapi berkat dia,
kita dapat mengumpulkan informasi teknik bertarung dari Ultraman Mebius. Mari kita lanjutkan ke rencana kedua. Apa? Mebius sudah menaklukkan makhluk asing itu. Sepertinya begitu. Kembalilah ke pangkalan. Terjadinya peristiwa ini membuktikan bahwa prasangka buruk yang Mirai rasakan itu ternyata tepat. Mirai, apa kau di sana? Teruslah berada di sana dan tetap lakukan penyelidikan. Ji. Takato, kau baik-baik saja? Syukurlah. Aku khawatir pembuatan monster itu membuatmu terluka. Hei, tunggu. Maukah kau bicara sebentar saja denganku? Kalau kau sudah besar nanti, kau mau menjadi prajurit Geist, kan? Oh ya, aku dapat menunjukkan pesawat tempurku yang ada di Bandara Kobe. Nama pesawatku adalah Geist Gunwinger. Kau pasti sudah tahu, kan? Aku tidak suka. Aku tidak suka pada Ultraman dan juga pada Geist. Dia sampai tidak menyukai semuanya. Hebat sekali. Hati manusia sulit untuk dipahami. Apa kau belum mempelajari mengenai itu sebagai prajurit pelindung alam semesta? Aku terus mengawasi tindakanmu selama berada di sini. Ultraman Mebius. Atau lebih baik kupanggil Mirai Hibino. Jangan-jangan kau adalah Ultraman. Di bumi ini namaku adalah Hayata. kalian semua di sini. Hai, kau sudah datang ya anak baru. Kau penampilannya hebat juga. Aku merasa terhormat. Sebagai prajurit pelindung alam, aku banyak belajar mengenai sejarah pertarungan kalian. Dari Kapten Zofi dan Guru Taro, yang membuatku merasakan untuk datang ke bumi ini. Ternyata kau adalah murid Kak Zofi dan Taro. Benar. Tapi aku tidak tahu kalau kalian ada di kota Kobe juga. Tentu saja kau tidak tahu. Karena kami sudah membuang semua hal mengenai Ultraman. Melupakan bahwa Ultraman ada. Kau sudah mendengar mengenai pertarungan kami dengan Yapol 20 tahun yang lalu, bukan? Iya. Dalam pertarungan itu, tenaga kami berempat terkuras untuk menyegel makhluk asing, Yapol, di dasar laut ini. Karena tindakan itu, kemampuan untuk berubah menjadi Ultraman pun menghilang. Dan kami memilih untuk hidup seperti ini sebagai manusia. Namun kami tidak menyesali pilihan kami. Menjalani kehidupan di planet yang kami cintai, bersama orang yang kami cintai, itulah pilihan kami. Kemudian, sampai sekarang pun kami masih belajar Mengenai manusia, menjadi seorang manusia. Aku pun datang ke bumi ini, mungkin juga untuk tujuan yang sama seperti kalian. Aku ingin tahu alasan kenapa pahlawan hebat seperti kalian mengorbankan diri membela planet bumi ini. Alasan kenapa kalian sangat mencintai umat manusia. Jawaban untuk pertanyaanmu, kau harus mencarinya sendiri. Benar juga. Ada apa? Apa tiba-tiba kepercayaan dirimu menghilang? Apa kenyataan lebih rumit daripada yang kau bayangkan? Bukan begitu. Hanya saja, tanpa ku ketahui monster yang telah kutaklukkan sudah menyakiti perasaan dan merebut mimpi dari seorang anak. Padahal kupikir aku sudah mengatasi semua masalah, tapi ternyata masih ada orang yang bersedih dan kesusahan. Hanya dengan memikirkan itu saja, tiba-tiba membuatku merasa kehilangan kepercayaan diri. Mirai, kita sebagai Ultraman bukanlah dewa.
Sekeras apapun kita berusaha, pasti ada nyawa yang tidak dapat kita selamatkan dan hal yang tidak dapat kita ubah. Mungkin hal itu benar. Jangan bersedih lagi anak baru. Hal terpenting adalah kau tidak boleh menyerah hingga akhir nanti. Hah? Dalam situasi seburuk apapun, kekuatan dalam mempercayai masa depan menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kekuatan keyakinan dapat menjadi sebuah keberanian. Kekuatan keyakinan dapat menjadi sebuah keberanian. Kami makhluk kekal. Inilah saatnya untuk membalas dendam. Suara siapa itu? Suara Yapol. Kebenciannya masih terus hidup di dasar lautan ini. Ternyata segelnya memang benar-benar terbuka. Salah satu alasan kami tinggal di kota Kobe ini tidak lain untuk mengawasi segel yang mengurungnya. Namun akhir-akhir ini, suatu makhluk melakukan intervensi dan segel pun menjadi tidak stabil. Tidak salah lagi, pasti ada hubungannya dengan makhluk Temperor. Dan musuh pasti mencoba membangkitkan kembali kekuatan Yapol agar dapat menggunakannya. Jika hal itu terjadi, Jangan khawatir. Saat ini aku adalah Ultraman. Aku tidak akan kalah dari senior. Akan melindungi planet ini dari semua serangan makhluk asing. aku paham akan semangatmu. Tapi kau harus jaga diri. Musuh kita adalah lawan yang licik. Mungkin mereka mengincar hatimu yang masih murni sejak datang ke bumi ini. Apa maksudmu dengan hatiku? Benar sekali. Kami semua pernah mengalami terjerumus dalam rencana jahat musuh hingga kami tergoyahkan. Kemudian kami pun terjatuh dalam perangkap monster. Jangan pernah lengah. Jika kau percaya diri pada kekuatanmu sendiri, maka kekuatan itu akan mengantarkanmu pada kekalahan. Aku mengerti. Makhluk luar angkasa. Ikutlah bersamaku. Hei, kita bertemu lagi. Hei! 3 menit saja, maukah kau bicara denganku? 3 menit? Iya. Itulah waktu yang dimiliki oleh Ultraman saat dia ada di bumi. Kau pasti tahu mengenai Ultra bersaudara, kan? Apa kau tahu Ultraman mana yang paling kuat? Siapa ya? Zofi? Bukan. Lalu siapa? Jawabannya adalah seluruh anggota Ultra bersaudara. Saat mereka menggabungkan kekuatannya, maka mereka akan menjadi Ultraman yang paling kuat. Kakak curang. Maaf ya, tapi ada saat di mana Ultraman tidak dapat mengalahkan lawannya sendirian. Merasa takut untuk menghadapi lawan yang kuat, tapi saat itu terjadi, pasti akan datang teman yang akan datang untuk memberikan bantuan. Maka Ultra bersaudara dapat memenangkan pertarungan. Baik dalam pertarungan yang sulit, ataupun mematikan. Terus berusaha dengan sepenuh hati. Hal yang paling penting adalah tidak pernah menyerah. Kekuatan keyakinan sesuatu akan menjadi keberanian. Kekuatan keyakinan akan menjadi keberanian. Sebenarnya itu ucapan dari seniorku. Tapi aku juga berpikir begitu.
Kalau kau benar-benar menyukai Ultraman, benar-benar ingin bertarung bersama dengan Ultraman, maka keinginanmu itu pasti akan tersampaikan pada Ultraman. Aku tidak percaya dengan semua itu. Kalau nanti Ultraman Mebius muncul, dan dia berhasil menaklukkan monster yang jahat, dia akan memberikan tanda V untuk Takato. Apa? Kalau perasaan sukamu pada Ultraman tersampaikan, maka aku akan minta pada Mebius untuk melakukannya untukmu. Benarkah? Aku berjanji. Maaf aku terlambat. Ayah? Harus segera mengembalikan senyum Takato. Ayah, aku minta maaf. Terima kasih ya. Aku baru saja membuatkan kopi untukmu. Silakan. Terima kasih. Aku minum ya. Dasar payah. Bukankah seniormu sudah memperingatimu supaya kau tidak lengah? Jangan-jangan kau... Apa yang sudah kau lakukan kepada ayah? Apa kau ingin tahu? Kembalikan dia sekarang juga. Dengan keadaanmu yang sekarang ini, kau tidak akan bisa bergerak sama sekali. Tapi jangan khawatir, sekarang aku akan menyeret umat manusia pada teror yang panjang. Dan termasuk teman kecilmu Takato itu. Apa katamu? Mari, kita mulai saatnya untuk bersenang-senang. Wah, itu Ultraman Mebius. Seperti biasa, kelihatannya keren ya. Tapi monsternya di mana? Wah, coba lihat itu. Tidak ada ya? Iya. Pasti karena itu deh. Apa? Karena kau ada di sini. Kau ini? Memangnya aku makhluk asing dari Baltan? Kepiting. Luar biasa. Apakah mungkin Mebius datang untuk menepati janjinya padaku? Benarkan, dia pasti mengincarmu. Tidak mungkin. Lawan dia. Cepat pergi sana. Tidak mungkin. Muncul kembali makhluk luar angkasa mengamuk di kota Kobe. Baiklah, kini giliranku. Makhluk asing itu adalah Mebius. Apa katamu? Kenapa Mebius membuat kerusakan? Lihat baik-baik. Ada yang aneh pada kedua matanya. Sudah jelas Ultraman palsu. Hentikan Mebius! Kenapa kau hancurkan kotaku?
salah, Takato. Kau salah, Takato. Pak Wali Kota, kalau Bandara Kobe sudah selesai dibangun, Portliner Express akan menempuh perjalanan sejauh 8,2 km dari Sanomiya selama 16 menit 30 detik. Luar biasa. Ini akan menjadi lompatan besar yang akan banyak memberi keuntungan bagi infrastruktur industri kota ini. Pak, ada telepon. Halo? Takenoko, paprika dan daging sapi. Krim mentah? Tunggu sebentar. Nona Midorikawa, tolong catat. Pak Wali Kota, itu Pak Wali Kota, itu di belakang. Itu Pak Wali Kota. Itu. Cepat hentikan keretanya! Cepat! Iya. Cepat! Tekan tombol Iya, darurat! baik. Apa yang kau lakukan? Mebius, ada dua. Bagus, hebat. Ultraman Mebius terbawa amarah dan dia melupakan tujuan utama dari pertarungan. Kalau terus seperti ini, sumber energinya akan cepat sirna. Mebius, kendalikan kembali dirimu. Mebius, kau masuk ke dalam perangkap kami dengan cepat dan mudah. Mari lanjutkan rencana tahap ketiga. Bagus sekali, Mebius.
Mebius, kau sudah masuk ke dalam perangkap kami. Kekalahanmu sudah dapat kami pastikan. Sebenarnya apa yang terjadi, amigo? Sepertinya sebuah kubah isolasi khusus tengah mengelilingi kota Kobe. Kalau kalian coba masuk dengan paksa, pesawat kalian akan hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping? Payah. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Umat manusia di bumi, kami telah menaklukkan Ultraman Mebius. Dan sudah tidak ada lagi pelindung kalian. Seluruh harapan kalian telah sirna. Teror hebat berupa keputusasaan akan menghantui dan menghancurkan kalian. Baiklah. Tunggu, mau kemana kau? Tentu saja aku akan pergi untuk menyelamatkan Mebius. Apa kau bermaksud berubah wujud menjadi es? Kita hanya sedikit memiliki energi. Jika kita bertarung, kemungkinan kita dapat binasa. Tapi aku tidak dapat berdiam diri untuk menyaksikannya. Aku tidak bisa. Es, kami juga merasakan hal yang sama. Tapi apabila kita binasa, maka segelnya akan terbuka. Dan Yapol dapat meloloskan diri. Sebagai akibatnya, akan banyak nyawa menjadi taruhan. Apa kau mengerti? Kalau saja kita menang dan dapat menyelamatkan Mebius, maka itu bukan masalah. Bukankah aku benar? Ayo kita bertarung. Sekarang Mebius telah ditaklukkan, maka tidak ada lagi yang dapat menghancurkan rencana makhluk asing itu selain kita Ultra bersaudara. Ini adalah pertarungan terakhir kita. Aku mengerti. Ayo. Aku mohon hentikan. Saat ini, energi kalian tidak cukup untuk bertarung. Kalau kalian memaksakan diri untuk berubah wujud, kalian akan binasa. Mebius, seperti yang sudah kami ajarkan padamu sebelumnya. Hal yang paling penting adalah bertarung dan berjuang sekuat tenaga hingga akhir. Walaupun hanya sedikit harapan untuk menang, kalau kita berjuang dengan keyakinan, maka kita akan menang. Hati yang mempercayai kekuatan dari hati itu akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Ultraman.
Akhirnya kalian muncul juga ya, Ultraman bersaudara. Kalau kalian ingin menyelamatkan Mebius, maka kalian harus mencoba mengalahkan kami lebih dulu. Energi kalian sudah mau habis ya? Kalian dapat binasa sebagai saudara. Berjuanglah, Ultraman bersaudara! Bertahanlah, Mebius. Ayo, bangkitlah. Maafkan aku. Demi aku, kalian semua. Sasaran kami sesungguhnya adalah kalian, Ultra bersaudara. Mebius hanyalah penghalang kecil, sebagai umpan agar membuat kalian berubah wujud untuk terakhir kalinya. Apa? Apa kau bilang? Ultraman bersaudara. Hentikan! Lepaskan saudara-saudaraku! Sekarang kami sudah tidak membutuhkanmu lagi.
persiapan sudah selesai. Berikutnya adalah melanjutkan ke rencana terakhir. Perhatikan, kekuatan energi cahaya kalian akan berubah menjadi energi minus dan radiasi itu akan memusnahkan segel. Lalu, monster paling kuat dan mengerikan di seluruh alam semesta, Ugilsaurus akan bangkit kembali. Yapol menyukai perasaan takut dari umat manusia. Untuk mempercepat kehancuran planet ini, kami akan menghancurkan kota-kota dan membakar semua yang ada hingga musnah. Takato, di sana berbahaya. Ayo, kakak di mana? Aku tidak tahu. Mungkin dia sudah dievakuasi. Cepat. Ayo cepat. Dengan Art. Aduh. Hal yang paling penting adalah tidak boleh menyerah. Kekuatan keyakinan sesuatu akan menjadi keberanian. Kali ini... Suara gonggongan itu. Aku tidak bisa. Aku tidak punya kekuatan lagi. Art! Takato. Art, kau terluka? Aku akan melepaskan ikatanmu ya. Pergilah! Cepat pergi, Takato! Takato, kau baik-baik saja. Kamirai. Pegang dengan kuat ya. Terima kasih, Kamirai. Kenapa kau masuk tempat yang berbahaya seperti ini? Karena Ultraman bersaudara saja berjuang keras. Walau terjatuh dan diserang oleh musuh, mereka terus berjuang keras untuk menyelamatkan Mebius. Karena itu kali ini aku tidak boleh melarikan diri. Lalu Kamirai pernah bilang padaku bahwa yang paling penting adalah tidak menyerah. Kakak bilang kekuatan keyakinan akan menghasilkan keberanian. Iya, kau benar. Takato, bawalah Art dan pergi dari sini. Lalu bagaimana dengan kakak?
Terima kasih, Takato. Kali ini giliranku untuk menepati janji padamu. Kenapa bisa terjadi? Aku yakin kau sudah tidak punya kekuatan untuk bertempur. Membuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi hingga akhir adalah arti untuk menjadi Ultraman. Mebius pun sama seperti kita. Belajar dari sebuah kekalahan yang mendalam. Menghadapi kebencian dengan keberanian sejati. Dia telah tumbuh sebagai Ultraman dan meraih kekuatan yang tidak mudah dikalahkan. Dia tidak akan mudah untuk ditaklukkan oleh makhluk asing jahat. Berjuanglah! Mebius! Kalian baik-baik saja? Iya. Sepertinya kalian sudah terlambat. Lihatlah, kebencian Yapol sudah bangkit kembali. Apakah ini
Monster yang paling kuat dan mengerikan yang pernah dikalahkan oleh kalian pada 20 tahun yang lalu. Setelah bangkit kembali, kekuatan Ukilosaurus pun bertambah hebat. Tidak akan ada kesempatan menang untuk kalian. Cepat atau lambat, di bumi ini, Persatuan Galaktik dan aku makhluk asing kenapa-nakan. Kenapa dia menyerang teman? Teman? Jangan bercanda. Mereka hanya pion pengorbanan bagiku. Dia mempengaruhi dan mengubah rencana invasi untuk menguasai bumi. Namun dia melakukan hal sebaliknya. Lalu memanfaatkan mereka untuk dapat membangkitkan dirinya kembali. Ya, Paul. Kau adalah iblis sesungguhnya. Benar. Kami dilahirkan dari kegelapan. Tugas kami adalah mencemari semuanya dengan kegelapan. Ultraman bersaudara, kali ini akan kupastikan cahaya kalian akan padam. Sekarang, aku percaya bahwa Ultraman tidak akan terkalahkan. Aku percaya kalian pasti menang melawan musuh. Aku yakin perasaanku ini tersampaikan pada mereka. Taro juga ada. Maaf kami datang terlambat. Kakak-kakak, kami akan berbagi kekuatan kami.
Mebius, gabungkan seluruh kekuatan Ultraman bersaudara dan kalahkan iblis ini. Baik. Berapapun jumlah yang kalian kerahkan, hasilnya akan selalu sama. Aku akan menghabisi kalian. Cahaya Stadium! Enyahlah kalian! Oh, Mebius, kami mempercayakan seluruh sisa energi padamu. Dan kami semua yakin, kalau kau pasti menang. Ultraman. Apa ini? Energi besar apa ini? Hah? Mebius. Dia berubah menjadi Ultraman yang baru.
penghalangnya menghilang. Apa maksudnya? Pokoknya kita harus pergi. Ji. Wah, Mebius. Keren. Oh, kakak. Kakak. Aku... Ultraman dan Mebius yang menyelamatkan kakak. Apa? Lihat itu. Ultraman bersaudara. Yang benar saja. Aku merasa terharu. Terima kasih. Mebius! Ultraman bersaudara! Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi ya. Iya. Hei, menurutmu, kenapa Ultraman mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi umat manusia? Karena mereka menyukai manusia. Mereka sangat menyukai umat manusia di dunia ini. Kamirai! Wah, cocok sekali untukmu, Takato. Dulu aku membuatkannya untuknya. Akhirnya kau mau mengenakannya ya. Aku akan berjuang agar suatu saat nanti bisa mengenakan seragam sesungguhnya. Lalu berjuang bersama Mebius. Berjuanglah. Baiklah, sampai jumpa. Kamirai! Terima kasih sudah menepati janjimu. Iya. Sampai jumpa! Kamirai!
Sekali lagi, kebencian yang dibawa oleh Yapol telah disegel oleh kekuatan ultra bersaudara. Sayangnya, kami tidak dapat memberantas mereka dengan sempurna. Tapi, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kekuatan hati untuk mempercayai hal yang tidak mungkin dapat terjadi. Kekuatan keyakinan akan menjadi sebuah keberanian.
仲間がいるよ限り長く続いてゆく遥かな